Selamat pagi, selamat berjumpa kembali hari Senin pada tanggal 30 Agustus 2021. Renungan firman Allah terdapat pada Kejadian pasal 4. Mari kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkannya Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara-saudara yang kekasih, kita telah membaca mulai dari ayat pertama dan kita tahu kisah dari Kain dan Habel. Tentunya bagaimana Hawa sebagai seorang ibu ketika mengandung, merindukan seorang anak. Ketika Kain lahir, ada satu kebahagiaan yang dialami oleh Hawa sebagai seorang ibu. Setelah mendapatkan anak laki-laki, setelah mendapatkan Kain, kemudian lahirlah adik Kain, yaitu Habel. Nah, pada saat ini mari kita memperhatikan apa yang sedang dialami oleh Kain dan Habel. Pada ayat yang ke-6, Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kita tahu bersama ada masalah yang sedang dihadapi oleh Kain kepada dirinya sendiri. Sehingga kalau Tuhan datang dan bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ada penyebab. Ada yang sedang ia rasakan, Kain alami. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada hal yang perlu saudara dan saya perhatikan baik-baik di sini tentang hati Kain yang panas, artinya sangat geram, marah, Di sini ada satu kecemburuan, ada satu kekecewaan. Dalam ayat yang ketiga,
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, di sini persoalannya. Disinilah kita lihat persoalannya. Mengapa Kain sampai hatinya sangat panas dan mukanya muram? Karena ia merasa kecewa dengan apa yang dia sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dalam ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saya tidak sedang membahas perbedaan-perbedaan ya tentang apa yang telah dipersembahkan oleh Habel dan juga dipersembahkan oleh Kain kepada Tuhan. Tapi di sini kita lihat ya bahwa Kain sedang menghancurkan hidupnya sendiri dengan kemarahannya. Hatinya yang panas, hatinya yang marah. Ada kepahitan, ada kekecewaan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini yang Tuhan mau. Biarlah muka dari Kain itu tetap berseri. Artinya supaya dia bisa berbuat baik. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menghadapi hal ini, hal yang sama. Ada kekecewaan, ada kepahitan kepada seseorang, ada kemarahan kepada seseorang karena ketidakpuasan seperti yang dialami oleh Kain. Saya ingin menyampaikan, jangan kita menghancurkan hidup kita sendiri hanya dengan kemarahan, hanya dengan kepahitan, hanya karena kekecewaan. Di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8, di situ salah satu contoh bagaimana Saul marah kepada Daud. Ada iri hati karena perempuan-perempuan Yerusalem memuji-muji Daud ketika Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu. Ketika Daud mengalahkan Goliat, sehingga yang dipuji-puji oleh perempuan-perempuan Yerusalem pada saat itu adalah Daud. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Saya ingin baca 1 Samuel pasal 18. Kita baca dalam ayat yang ke-6, dikatakan demikian, ayat 6 yang ke-6, 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya.
Nah, inilah yang membuat Saul marah. Ternyata dia mulai cemburu. Saul cemburu kepada Daud karena perempuan-perempuan yang menari, menyanyi, berbalas-balasan, ya, mengeluk-elukan, memuji-muji Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah yang membuat Saul sangat marah, ya, iri hati, cemburu, sehingga ia dendam kepada Daud dan seterusnya, ya. Mari kita lihat, jangan kita menghancurkan hidup kita sendiri dengan kemarahan. Memang banyak hal yang sedang kita hadapi, baik dalam berumah tangga, baik dalam sesama pelayan, sesama kita anak-anak Tuhan. Seringkali ada hal-hal yang bisa membuat saudara dan saya marah, ya. Tapi dalam Amsal Sulaiman 14 ayat yang ke-29 diingatkan kepada kita, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Mari pada pagi hari ini kita belajar dengan melihat satu peristiwa, Kain dan Habel. Hatinya yang panas, marah, hati Kain. Ada kepahitan, ada kekecewaan. Hanya kuasa Roh Kudus, hanya Allah yang dapat memulihkan setiap hati kita yang mungkin sedang marah, ada kepahitan, kekecewaan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua, ya, mau bisa mengendalikan, ya, mengendalikan hidup kita, mengendalikan keadaan kita. Sebab Yakobus pasal 1 ayat 20, firman Allah katakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak, ya, mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kolose pasal 3 ayat 8, ya, sebagai ayat yang terakhir, kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah semuanya itu sekarang. Kita tidak tunggu besok, tapi sekarang. Biarlah kita memperhatikan kehidupan kita. Jangan seperti Kain menghancurkan hidupnya sendiri dengan kemarahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami datang kepadamu Tuhan, menyadari akan keberadaan kami. Banyak hal yang seringkali kami alami, kita temui, ya Tuhan. Tapi sungguh besar kasih-Mu, kemurahan-Mu besar di dalam hidup kami. Kalau saat ini ada yang sedang menghadapi kemarahan, kebencian, kegeraman, hilang damai sukacita, Tuhan, hanya Engkau yang memampukan kami semua untuk dapat menguatkan kami, membebaskan kami. Biarlah Engkau pulihkan setiap hati-hati kami, sehingga Tuhan, kami tidak menghancurkan diri kami sendiri seperti Kain, ya Tuhan. Tapi kami mau benar-benar pagi hari ini membebaskan hidup kami dari segala belenggu-belenggu yang mengikat keadaan kami. Engkau yang tahu persis setiap keberadaan kami. Biarlah Allah Roh Kudus membebaskan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja.
Kuasa Tuhan memulihkan kami semuanya. Pada saat ini umat-umat-Mu ada yang akan pergi dalam pekerjaan, usaha, bahkan anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan mengikuti pendidikan. Engkau sendiri yang memberkati, memulihkan ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, memberkati dalam usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu. Engkau buat mereka berhasil. Nama Allah yang dipermuliakan. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini merupakan hari doa kita bersama. Dan doa mulai pada jam 6 sore. Jangan lupa untuk berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi pekerjaan Tuhan di berbagai-bagai tempat, dan juga rumah tangga setiap orang-orang percaya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.